teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita sudah memasuki materi yang ketiga nih teman-teman di Bootcamp Graphic Design Fundamental. Kalau di materi yang pertama kemarin kita sudah membahas prinsip-prinsip di dalam desain grafis. Kemudian di materi kedua kita udah ngebahas elemen dan terminologi di dalam desain. Nah, kali ini di materi ketiga kita bakalan ngebahas salah satu elemen desain yang cukup mempengaruhi di dalam sebuah desain nih teman-teman. Ini juga udah sempat aku singgung kemarin di salah satu elemen desain kalau teman-teman masih ingat, yaitu tipografi. Kali ini kita bakalan ngebahas lebih mendalam tentang tipografi ini nih teman-teman. Oke, bakalan aku langsung share aja nih ya materinya supaya teman-teman makin paham ya. Oke, di materi ketiga ini kita bakalan ngebahas tentang dasar tipografi nih teman-teman. Memahami tipografi sebagai fondasi kuat dalam desain grafis. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, tentu aja aku bakalan nge-spill dikit nih teman-teman pokok bahasannya ada apa aja sih. Yang pertama kita bakal mulai dari konsep tipografi. Terus yang kedua adalah jenis font utama atau yang sering banget dipakai di dalam desain. Kemudian yang ketiga yaitu tips memilih font. Yang keempat ada hierarki teks. Dan yang terakhir adalah kombinasi font yang sering aku pakai nih teman-teman. Oke, kita bakal langsung masuk yang pertama yaitu konsep tipografi. Jadi teman-teman sebelum mempelajari lebih jauh tentang tipografi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tipografi itu apa sih. Jadi tipografi adalah seni dan teknik dalam memilih, mengatur dan menyusun huruf atau karakter untuk menciptakan desain visual yang komunikatif dan menarik. Nah, tentunya di dalam tipografi sendiri ini ada elemennya juga nih teman-teman. Ada 6 elemen di dalam tipografi. Yang pertama ada huruf, kemudian ada font family, kemudian ada font style, kemudian ada font size, spasi, dan juga warna. Kita bakalan bahas satu persatu elemen tipografi ini di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama kita mulai dari huruf nih. Nah, huruf ini terdiri atas typeface dan juga font nih teman-teman. Nah, untuk typeface sendiri ini adalah desain karakter huruf, contohnya kayak Arial, Times New Roman, kemudian mungkin kalau di Canva itu ada Laura, Glacial Indifference, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam typeface atau desain karakter huruf. Nah, kemudian untuk font itu adalah file digital dari typeface itu sendiri, termasuk ukuran dan gaya tertentu. Misalnya, typeface-nya adalah Arial. Nah, kemudian untuk fontnya itu adalah contohnya Arial bold 12 poin misalnya seperti itu termasuk ke font. Nah, yang berikutnya yang kedua ada font family, yaitu kumpulan gaya huruf dalam satu typeface. Misalnya regular, italic, bold, itu termasuk ke dalam font family. Kemudian elemen tipografi yang ketiga yaitu ada font style, di mana font style ini ada secara umum ada 5 ya teman-teman, ada serif, sans serif, script, display, dan monospace, di mana dari masing-masing style ini memiliki karakteristiknya masing-masing teman-teman. Nanti ini kita bakalan bahas lebih detail untuk masing-masing style ini di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk elemen tipografi yang berikutnya atau yang keempat yaitu adalah font size atau ukuran tinggi huruf. Biasanya diukur dalam poin atau kalau teman-teman lihat itu biasanya disingkat jadi PT gitu ya teman-teman. Kemudian elemen tipografi yang kelima yaitu ada spasi, di mana kalau spasi ini terdiri dari 3 jenis teman-teman. Ada kerning, ada tracking, dan juga ada leading, di mana kalau kerning itu adalah jarak antara 2 karakter individual atau jarak antar huruf ya biasanya teman-teman, itu termasuk ke dalam kerning. Kemudian kalau tracking itu adalah penyesuaian jarak keseluruhan antar karakter dalam kata atau paragraf, itu masuk ke dalam tracking. Sedangkan kalau leading itu jarak antar baris teman-teman. Nah, yang berikutnya ini elemen tipografi yang terakhir adalah warna.
Nah, pemilihan warna teks harus memperhatikan kontras untuk keterbacaan yang baik. Jadi teman-teman ketika memilih warna untuk tipografinya teman-teman, jangan sampai nyaru dengan warna backgroundnya. Misalkan teman-teman backgroundnya warnanya hitam, terus teman-teman pilihnya tipografinya itu warnanya abu-abu. Nah, itu kan cukup nyaru ya teman-teman. Mungkin bisa diganti warna tipografinya menjadi putih atau mungkin jadi krem. Nah, itu cukup kontrasnya cukup tinggi gitu. Jadi memudahkan untuk audiensnya membaca dari isi desain itu gitu. Nah, ini berikutnya adalah jenis font utama yang sempat aku singgung sebelumnya. Ada 5 ya teman-teman. Kita mulai dari serif terlebih dahulu. Nah, untuk serif di sini aku ngambil salah satu contohnya. Ini adalah untuk font serif itu dia di bagian ujung-ujung hurufnya ada coretannya teman-teman, atau kita biasa sebut kaki di tiap ujung-ujung dari masing-masing hurufnya teman-teman. Itu ciri khas dari jenis font serif. Kemudian kalau untuk font serif ini biasanya digunakan untuk desain-desain yang formal teman-teman, atau klasik seperti undangan pernikahan, atau kalau teman-teman perhatikan atau masih ingat dulu di buku pelajaran saat di bangku sekolah, yaitu kebanyakan menggunakan jenis font serif teman-teman. Kemudian jenis font yang kedua yaitu sans serif. Nah, kebalikannya dari serif, ini namanya sans serif. Sans itu berarti kita tidak ada garisnya di ujung-ujung hurufnya. Kalau tadi serif di ujung hurufnya ada coretan seperti kakinya, kalau di sans serif itu dia ujungnya nggak ada coretan kakinya teman-teman. Nah, biasanya sans serif ini digunakan untuk desain-desain yang lebih modern dan minimalis. Kemudian jenis font yang ketiga yaitu script. Nah, kalau script ini lebih ciri khasnya itu lebih menyerupai tulisan tangan teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di sini, ini lebih menyerupai tulisan tangan, jadi tidak sekaku serif dan sans serif gitu ya teman-teman. Nah, untuk strip ini biasanya digunakan buat desain-desain yang dekoratif, kemudian elegan dan juga informal. Mungkin teman-teman bisa nemuin jenis font script ini di halaman depan undangan pernikahan ya teman-teman. Biasanya ada salah satu tulisan yang menggunakan jenis font ini. Kemudian jenis font yang berikutnya yaitu adalah display. Nah, kalau font display ini adalah font dekoratif tapi dia lebih mencolok teman-teman. Biasanya digunakan untuk headline atau elemen desain yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, untuk contoh fontnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk jenis font yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah monospace. Dimana kalau monospace ini memiliki lebar hurufnya itu hampir sama teman-teman dari masing-masing hurufnya. Biasanya digunakan untuk desain teknis atau di kode-kode pemrograman itu teman-teman bakalan nemuin jenis font ini. Oke, di sini aku punya beberapa tips dalam memilih font. Yang pertama adalah pastikan font sesuai dengan tema desain. Nah, ini sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Misalkan seperti yang udah aku mention sebelumnya, kalau untuk di buku pelajaran itu biasanya kita menggunakan jenis font serif karena itu merupakan font yang paling formal dan juga paling mudah untuk dibaca gitu ya teman-teman. Beda dengan ketika teman-teman bikin poster 4 sehat 5 sempurna untuk anak-anak. Nah, itu menggunakan font yang sifatnya lebih ceria, lebih santai, tapi tetap mudah untuk dibaca gitu teman-teman. Untuk tips yang kedua yaitu hindari terlalu banyak jenis font. Nah, biasanya di dalam satu desain itu kita maksimalkan menggunakan 2-3 jenis font teman-teman. Karena kalau terlalu banyak jenis font itu juga akan menyulitkan pembaca gitu untuk mengerti mana sih ini yang informasi paling penting, mana sih ini yang informasi pendukung. Semua teksnya jenisnya beda. Misalkan di dalam satu desain ada 5 jenis font. Nah, itu tentunya akan lebih sulit dipahami daripada dalam satu desain menggunakan 2 jenis font gitu teman-teman. Kemudian untuk tips yang ketiga yaitu gunakan ukuran font yang sesuai. Nah,
Tentunya ukuran font untuk judul dan juga subjudul serta untuk isi teks pendukung itu pasti ukurannya berbeda. Dimana kalau untuk judul itu kita membutuhkan ukuran yang lebih besar karena membutuhkan penekanan atau hierarki tertinggi gitu ya teman-teman. Dan untuk ukuran font di isi teksnya itu pasti lebih kecil. Kemudian tips yang keempat yaitu pastikan kontras teks dan background. Nah, seperti contoh yang udah aku sebutin sebelumnya teman-teman, misalkan teman-teman punya backgroundnya warnanya hitam tapi teksnya warnanya abu-abu, nah itu kan nyaru ya teman-teman, bakalan sulit buat dibaca. Beda dengan misalnya backgroundnya hitam tapi fontnya putih, atau hitam backgroundnya hitam fontnya kuning, nah itu pasti bahkan lebih mudah dibaca. Kemudian tips yang terakhir yaitu hindari terlalu banyak dekorasi. Nah ini juga penting teman-teman, ketika teman-teman bikin sebuah desain tentunya pasti membutuhkan ruang negatif teman-teman, atau white space seperti yang udah kita sempat bahas di materi sebelumnya, dimana dalam sebuah desain itu pasti ada ruang positif dan ruang negatif untuk memudahkan keterbacaan dari sebuah desain. Oke, yang berikutnya kita bakal ngebahas tentang hierarki teks nih teman-teman. Nah, hierarki teks ini fungsinya untuk membantu pembaca memindai informasi dengan mudah. Nah, untuk hierarki teks sendiri ini punya 3 elemen nih teman-teman yang bisa diperhatikan ya di sebelah kanan ini. Yang pertama adalah ukuran, kemudian yang kedua adalah warna, dan yang ketiga adalah gaya. Nah, untuk ukuran ini kita bisa menggunakan ukuran yang lebih besar untuk judul dan ukuran yang lebih kecil untuk teks pendukung. Karena biasanya judul itu kan memerlukan penekanan yang lebih ya untuk memudahkan si audiens memahami, oh ini desain tentang apa sih, oh desain ini tentang makanan sehat, oh desain ini tentang teknologi. Nah itu bisa kita tonjolkan di bagian judulnya. Kemudian untuk hierarki teks yang kedua elemennya adalah warna. Warna yang kontras dapat digunakan untuk menyoroti elemen penting. Nah, bisa kita lihat aja misalkan di dalam slide ini, di warna judul aku pakai warna biru, dan untuk di teks isinya aku menggunakan warna putih. Nah, dari sini kita bisa lihat nih teman-teman, secara walaupun kita melihatnya secara sekilas, oh ini judulnya hierarki teks nih, isinya ini yang kecil-kecil warnanya putih. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk elemen yang terakhir yaitu adalah gaya. Gayanya bisa di bold atau italic, kemudian atau di underline, bisa juga di huruf kapital. Nah teman-teman bisa juga lihat contohnya, ini aku bikin contoh sederhana di bagian sini. Nah ini judul utamanya adalah desain grafis. Teman-teman pasti melihat sekilas juga tahu, oh ini judulnya desain grafis, karena di judulnya ini fontnya sudah font huruf kapital, kemudian juga di bold, dan ukurannya lebih besar daripada font-font di bawahnya. Kemudian subjudulnya adalah menggunakan Canva. Nah ini teman-teman pasti bisa langsung tahu karena dia juga di bold, tapi bukan huruf kapital semua. Huruf kapitalnya hanya di huruf pertama saja. Kemudian teman-teman pasti tahu juga kalau yang di bagian sini ini adalah merupakan isi dari teksnya, karena hurufnya biasa saja tidak di kapital, kemudian juga tidak di bold, seperti itu teman-teman. Oke, nextnya kita masuk ke kombinasi font nih teman-teman, dimana untuk kombinasi font ini kita menggabungkan font sehingga nantinya secara efektif dapat meningkatkan estetika dari sebuah desain. Nah, untuk kombinasi font sendiri ini ada di paduan kontras dan juga di harmoni. Kalau paduan kontras itu kita menggabungkan dua jenis font yang berbeda, misalkan mengkombinasikan jenis font serif dengan sans serif. Itu untuk keseimbangan antara klasik dan juga modern. Nah, tapi ada juga jenis-jenis kombinasi font yang lainnya. Nanti kita bakal bahas setelah ini. Kemudian untuk yang di harmoni, ini kita menggunakan font dari jenis keluarga yang sama gitu. Misalkan serif sama dengan serif, kemudian sans serif sama dengan sans serif, itu termasuk di harmoni. Nah, aku punya contoh kombinasi fontnya nih teman-teman.
Ini adalah beberapa jenis kombinasi font yang sering aku pakai. Yang pertama ada di serif dan sans serif. Di sini yang paling sering aku pakai untuk serif itu ada di Playfair Display ini teman-teman. Nah ini yang di atas, ini yang judul desain grafis ini menggunakan font Playfair Display teman-teman. Nah untuk yang sans serifnya aku ngambil di Open Sans yang tulisan kini semakin mudah. Terus juga ada di sini aku pakai kombinasi font sans serif dan script. Untuk sans serifnya aku pakai yang Poppin teman-teman. Poppin itu yang tulisan desain grafis ini aku pakai jenis fontnya Poppin. Kemudian untuk jenis fontnya script aku ngambil di Yellowtail teman-teman. Tulisan yang kini semakin mudah. Teman-teman ingat kan kalau untuk script itu ciri khas fontnya adalah menyerupai tulisan tangan. Oke, kita next. Ini juga kombinasi font yang cukup sering aku pakai. Di sini serif aku ngambil di Lora. Di ujung-ujungnya ini teman-teman perhatikan untuk di jenis font serif itu di ujungnya ada coretan kakinya gitu ya teman-teman. Kemudian di monospace-nya aku ngambil yang space mono. Kalau space mono itu yang ukuran hurufnya rata-rata mirip teman-teman, ukuran lebar hurufnya ya. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Nah, terus ini juga ada kombinasi font yang berikutnya, ada script sama display. Scriptnya di sini aku ngambil di Dancing Script yang di bagian tulisan desain grafis ini. Kemudian untuk display aku ngambil di Oswald yang kini semakin mudah ini yang di bagian bawah. Oke, ini yang sering aku pakai juga, tapi tidak sesering kombinasi font yang sebelumnya. Di sini ada display dan sans serif. Displaynya aku ngambil di Lega Spartan, ini yang atas yang tulisan desain grafis. Kemudian sans serif aku ngambil di Montserrat. Montserrat ini yang bawah. Terus yang di sini ada monospace dan serif. Monospace-nya aku ngambil di Corel Prime. Ini yang desain grafis. Ingat teman-teman kalau monospace itu hurufnya lebarnya relatif sama. Kemudian di serifnya ngambil di Meriwether, ini yang kini semakin mudah. Serif itu ujung-ujungnya yang ada coretan kakinya. Oke, di step akhir ini kita bakalan mencoba untuk membuat efek teks menarik. Aku udah nyiapin 2 contoh yang bakalan kita praktekin di materi kali ini ya teman-teman. Kita bakalan langsung ke Canva aja. Oke teman-teman, di sini kita bakalan coba. Aku pakai untuk ukurannya di sini ukuran untuk slide presentasi gitu ya, supaya lebih besar aja. Terus yang pertama kita pilih fontnya dulu. Teman-teman bisa langsung pilih aja dari kombinasi font yang udah disediain sama si Canva-nya. Pilih aja salah satu. Misalkan aku pengen yang ini nih misalkan. Oke, kita pisahkan dulu. Kita pakai yang bawah aja ya teman-teman. Ini kita lurusin. Terus misalkan kita bikin tulisannya hello gitu aja ya. Terus ini nggak usah pakai efek, kita hapusin aja efeknya. Terus kita perbesar aja ukurannya. Kalau udah gini, terus teman-teman duplicate. Nah, di duplicate ini teman-teman kasih efek yang berunggah. Terus teman-teman pasin sama tulisan yang sebelumnya, letaknya di atasnya persis. Terus teman-teman pergi ke elemen, cari aja animasi unsub gitu ya. Ke grafis teman-teman, cari aja yang dia bergerak gitu ya teman-teman. Misalkan aku mau yang ini. Terus kita perbesar aja, sesuaikan sama ukuran
latar belakangnya. Terus teman-teman pasin di tulisannya, terus klik di posisi ini yang di atas, teman-teman klik, terus pilih yang lapisan. Nah, ini teman-teman tarik aja di antara tulisan yang full ini dan tulisan yang outline. Oke, udah jadi efeknya dia seperti mengalir di antara huruf-hurufnya gitu ya teman-teman. Ini contoh yang pertama. Terus kita buat lagi efek satu lagi ya teman-teman. Kita kali ini perlu cari bingkai ya teman-teman. Ini mungkin untuk efek-efek teks ini udah sering teman-teman lihat juga mungkin di TikTok atau di Pinterest juga banyak. Ini kita praktekkan, cari bingkainya yang huruf. Misalkan kita mau bikin tulisannya fire gitu ya teman-teman, api. Terus terus kita cari huruf R, tinggal teman-teman sesuaikan aja jaraknya sama E. Terus teman-teman kalau udah, kita cari video api gitu ya, misalkan teman-teman pilih di bagian video, terus kita cari aja yang sekiranya sesuai gitu. Oke, mungkin aku mau pakai yang ini. Nah, ini kita klik titik 3, terus tetapkan video sebagai latar belakang. Nah, terus teman-teman buka lagi, masukin ke masing-masing hurufnya. Terus untuk ukuran videonya kita sesuaikan sama si latarnya, dipasin tuh, teman-teman tarik, klik 2 kali terus ditarik aja. Yang ini juga sesuaiin sama latar belakangnya. Ini juga teman-teman klik 2 kali terus ditarik aja. Nah, kalau udah teman-teman klik di latar belakangnya, terus kita bakalan turunin opasitasnya. Turunin aja sesuai yang teman-teman mau. Oke. Kalau udah, nanti dia bakalan jadi yang bergerak itu lebih menonjol di teksnya gitu teman-teman. Langsung aja kita download. Kita downloadnya masing-masing halaman ya teman-teman, kita pisah aja. Jangan lupa untuk formatnya di video.
Terus satu lagi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk materi ketiga di bootcamp graphic design fundamental. Jangan lupa untuk praktekin langsung di Canva-nya teman-teman. Semangat terus, and see you di materi berikutnya.